Kata ganti di dalam bahasa Jerman menempati subjek ataupun objek. Terus kapan dipakai sih? Kenapa ada kasus kata diganti? Ganti bagaimana? Fungsinya apa sih? Mari kita bahas. Yang pertama, kasus dipakai untuk sebuah penanda. Ada 4 jenis kasus di dalam bahasa Jerman. Ada nominatif, akusatif, datif, dan genitif. Nah, untuk pembahasan kali ini cukup nominatif dan akusatif. Penanda subjek dan objek secara langsung. Bisa kita aplikasikan dalam sebuah kalimat. Contohnya, aku gigit anjing atau anjing gigit aku. Nah, sudah bisa kita jawab sendiri. Kemudian, poin kedua dipakai sesuai kebutuhan dan situasi dalam kalimat. Contohnya itu gimana sih? Gak semua kalimat kita itu membutuhkan subjek dan gak semua kalimat kita membutuhkan objek. Gimana tuh maksudnya? Contoh, gak semua memiliki objek gitu. Kita memperkenalkan diri. Saya bernama Andi. Saya dengan Andi itu adalah kata yang sama, tidak membutuhkan objek. Kemudian tidak membutuhkan subjek. Itu seperti apa sih? Aku kepanasan. Secara tata bahasa Indonesia itu benar adanya kalau kita membutuhkan subjek. Tapi dalam bahasa Jerman itu merupakan sebuah ungkapan di mana kita tidak memerlukan subjek. Aku kepanasan itu menggunakan kasus datif yang mana mir ist heiß contohnya. Oleh karena itu sendiri fungsinya memudahkan kita untuk memanahkan kalimat yang mana subjek manapun yang objek. Jadi kita lebih paham. Oke, jadi pronomen kata ganti sama halnya dengan bahasa Inggris menyebutkan seseorang dengan suatu kata ganti. Di bahasa Inggris ada are you Dewi Sihet. Kalau kita cara ngafalnya dengan menyebutkan are you Dewi Sihet. Kalau dalam bahasa Jerman kita ada ich du RGS, wir ihr sie. Nah, itu gimana sih cara ngafalnya? Ides wis. Ingat, kata ganti ini menempati sebuah tempat subjek. Mari kita lihat artinya. Ich artinya aku, du artinya kamu, R artinya dia laki-laki atau pengganti maskulin, sie dia perempuan atau pengganti feminim, S artinya dia atau itu pengganti neutral, wir artinya kami, ihr artinya kalian, sie artinya mereka, sie artinya anda, bentuk polite dari du atau kamu, oke? Lanjut di dalam sebuah kalimat verb bis du oder wer sind Sie? Ich bin ein Polizist, ein Fahrer, ein Lehrer, ein Arzt gitu. Siapa kamu? Siapa Anda? Saya seorang polisi, saya seorang pendeta, saya seorang guru, saya seorang dokter. Itu merupakan salah satu contoh kata ganti penggunaan nominatif di dalam sebuah kalimat menempati subjek. Contoh dalam sebuah dialog Rose dan Lisa. Rose, is Jeffrey Nicole? Lisa, ya is Jeffrey Nicole. Is Brian Domani? Nein, is nicht Brian, is Adipati. Jadi di dialog ini menunjukkan R ini mengarahkan kepada si Jeffrey Nicole dan dibenarkan oleh Lisa. Dan yang kedua adalah kata ganti menunjukkan si Brian Domani tapi tidak dibenarkan oleh Lisa bahwa itu adalah Adipati. Contoh di dalam sebuah kalimat ini, Seid ihr Philharmonie aus Miami? Wir sind nicht Philharmonie aus Miami, wir sind NX aus Südkorea. Hope you understand. Next. Akusatif di sini ada kata ganti menunjukkan objek langsung. Di sini perubahan dari ich menjadi mich, du menjadi dich, er menjadi in, wir menjadi uns, ihr menjadi euch. Jadinya sama, sie menjadi sie, s menjadi s. Lanjut. Contoh mudahnya ich liebe dich sama kayak dalam bahasa Inggris kan I love you, I love you, I love you, love you dangerously. Hey. I'm sorry, I'm joking. Lanjut, this do me sama kayak bahasa Inggris kan. Did you see that I'm the one who understands you? Answer. Joking. Ich glaube Andi, aku percaya padamu. I believe you. Selanjutnya kata ganti yang menggantikan posisi dari sebuah artikel atau kata benda. Contoh pertama, wo ist das Handy? Es ist auf dem Tisch. Di mana HP itu? Itu di atas meja gitu. Jadi intinya RCS ini berfungsi menggantikan dari kata benda sendiri yang memiliki artikel. Yang R yang merupakan dari artikel maskulin, Z merupakan artikel dari feminin, S dari neutral. Oke. Lanjut, fungsinya di lampu. Berfungsikah lampu itu? Nein, sie ist kaputt. Enggak, dia rusak. Lanjut, der Tisch ist groß. Nein, ist nicht groß. Meja itu besar. Enggak, meja itu tidak besar gitu. R-nya menggantikan dari der Tisch. Mari kita lihat pada contoh kasus akusatif. Hast du einen Anzug? Ya, ich habe ihn. Punyakah kau sebuah jas? Ya, aku punya itu. Weiter. Mögt ihr die Pizza? Ya, wir mögen immer sie. Sukakah kau pizza itu? Ya, kami suka pizza. Gitu. Kaufst du ein Auto? Ya, ich kaufe es. Belikah kau sebuah mobil? Ya, aku beli itu. Nah, dari kedua sisi dari contoh nominatif dan akusatif dapat kita bandingkan. Tapi untuk memahami akusatif sendiri, hal-hal yang dapat kita bandingkan untuk memahami akusatif itu adalah kasus datif karena memiliki kemaknaan yang sama, yaitu objek. Perbedaannya objek langsung dan tidak langsung.
Nah, maka dari itu, untuk pemahaman segi simpelnya nominatif dan akusatif dapat dipahami melalui video ini. Untuk berikutnya dapat kita bandingkan dengan video datif dengan cek video berikutnya. So, tunggu video berikutnya. Terima kasih. Auf Wiederhören.